Baik, saya akan mulai ya. Oke, jadi saya akan bicara tentang literasi dalam konteks yang lebih non formal dan informal. Nah, saya akan mulai dengan literasi dulu, belum sampai literasi kritis. Dulu saya mau bercerita pengalaman saya ketika masih menjadi mahasiswa semester 3 waktu itu ya, dan baru mendapat pelajaran-pelajaran tentang kebahasaan, dan saya sangat antusias ingin menularkan kemampuan untuk membaca dan menulis ini pada masyarakat yang ada gitu ya. Nah, pada waktu itu literasi masih dilihat sebagai kemampuan otonom, artinya dia suatu keahlian yang bisa diajarkan dan berlaku secara semacam skill gitu, keahlian kemampuan bisa berlaku secara universal, berbasis pendidikan formal karena mulai dari sekolah dan diajarkan juga melalui sarana formal gitu ya. Dan arahnya adalah dari yang illiterate menjadi literate gitu ya. Lalu pada waktu itu karena saya sangat senang bisa masuk perguruan tinggi gitu, saya menganggap bahwa mudah-mudahan semua anak Indonesia tuh nanti bisa gitu ya masuk perguruan tinggi. Lalu dan saya menganggap bahwa sekolah ini suatu yang formalnya sangat penting gitu ya, dan ini adalah yang utama. Nah, dan saya melihat ini bisa diajarkan di mana saja, kapan saja gitu ya. Lalu saya pun berangkatlah itu dengan membawa, saya mengumpulkan buku-buku cerita. Nah, karena bidang saya sastra, saya mengumpulkan buku-buku cerita dari teman-teman saya. Lalu saya bawa ke sebuah kampung. Itu waktu itu tahun 70-an, kalau kita datang ke Tanah Abang 3, di situ belum ada rumah susun ya. Masih jalan-jalan sederhana dan rumah-rumah sederhana begitu. Ada sebuah garasi yang tidak terpakai gitu ya, dan garasi itu diizinkan untuk dipakai untuk apa saja kegiatan karena di sekitar itu banyak anak-anak tukang becak. Waktu itu becak masih jalan banyak ya di kota mana ya, anak-anak tukang becak dan sebagainya yang mereka bersekolah, ada yang sampai kelas 6 tapi sekolahnya sekolah impres waktu itu ya. Sebentar sekali sekolahnya, pagi sampai jam berapa, lalu sore mereka tidak ada kegiatan. Saya memanfaatkan waktu itu untuk membawa buku-buku itu agar mereka bisa membaca bersama saya gitu ya. Lalu juga ada keluhan bahwa anak-anak itu masih kelas 6 tapi belum bisa membaca benar gitu. Belum bisa menulis juga, padahal sudah kelas 4, kelas 3. Ada apa gitu kan. Jadi saya berpikir kalau saya bawa buku-buku, baca, mungkin mereka bisa senang gitu, lalu belajar membaca menulis bersama saya. Saya kemudian datanglah itu beli rak kecil, kotak, bawa buku-buku beberapa yang ada, lalu disediakan kursi-kursi di situ. Saya pun, anak-anak pun datang gitu ya. Dari anak-anak itu ada yang membawa adiknya, yang ngompol di situ dari kelas 1 sampai kelas berapa, macam-macam ya. Nah, saya mengajar mereka membaca, lalu seperti tadi kata Prof. Il saya, bagaimana mereka juga bisa memproduksi gitu. Untuk memberi semangat mereka, saya minta mereka, ayo kita membuat tulisan gitu ya. Kalau yang TK suruh gambar, yang ini cerita gitu tentang dirinya. Nah, anak-anak tuh senang sekali bikin tulisan. Nah, lalu saya belajar satu pengalaman, yaitu dari kegagalan saya sebetulnya. Saya merasa ada gagal ketika waktu itu karena saya masih sekolahan sekali pikiran saya, dan saya baru mendapat kursus dari Pak Goris Keras bagaimana menulis kalimat komposisi gitu ya, masih sangat hafal di kepala saya gitu ya. Jadi saya memakai konsep-konsep itu untuk datang ke kampung di Tanah Abang itu, di gang kecil dengan anak-anak yang makannya hanya 2 kali sehari, biasanya pagi jam 10 dan sore karena memang tidak ada makanan yang cukup. Nah, ketika saya mengajar, setelah mengajar gitu mereka senang nulis, ada seorang anak, saya tidak pernah lupakan. Saya sering bicara tentang anak ini karena anak ini mengubah hidup saya sebetulnya. Anak ini bernama Akhyar, kita namakan Akhyar. Dia adalah anak jalanan. Artinya dia preman jalanan gitu. Dia tuh kalau mana Akhyar itu, waduh, dia cekatan sekali di kehidupan jalanan. Tetapi dia sekolahnya mungkin hanya numpang lewat saja. Tidak ada imbasnya pada hidup dia gitu.
Nah, Ahyar ini senang datang karena saya mengajar juga bahasa Inggris untuk bicara macam-macam lah apa yang saya bisa waktu itu ya, nyanyi gitu ya. Dia sering datang dan dia antusias untuk mengikuti kegiatan mengarang itu yang saya buat itu. Saya minta adik saya waktu itu, dia masih kecil, adik saya itu minta buat komik, lalu saya buat pameran gitu. Semua punya anak-anak itu saya tempel-tempel. Sampailah saya pada karya Ahyar. Ahyar datang membawa tulisannya, lalu saya baca tulisannya itu. Tulisannya tuh mungkin dibuatnya atau berapa malam saya nggak tahu. 1 halaman tuh penuh ya, dengan susah payah gitu tulisannya tuh. Barangkali bekerja keras gitu. Tetapi ketika saya baca itu isinya kata-kata yang ditempel-tempel, lalu nggak ada kalimat, nggak ada apa. Dia cuma mungkin kata dari sini, ditempel, tidak membentuk satu karangan apapun, bahkan tidak membentuk satu pengertian apapun gitu ya. Nah, saya itu bingung melihat Ahyar ini bagaimana ya. Saya mau tempel, nanti anak-anak itu ini apa begitu ya, nggak bisa dibaca. Lalu saya memberikan sesi khusus untuk Ahyar ini. Saya mulailah mengajari Ahyar itu. Cara membuat kalimat, ada subjek, ada predikat. Saya dengan naivitas saya ya sebagai murid Doris Keraf gitu ya. Kalimat. Ahyar diam saja mendengar saya itu, tapi mukanya berubah. Tadinya dia membawa tulisan itu dengan sangat bangga. Gitu ya. Tapi ketika saya mengajarkan, menerangkan, mukanya berubah. Jadi dia jadi seperti kehilangan minat lagi mendengarkan teori-teori saya, mungkin tidak masuk di kepala dia sama sekali itu. Nah, sejak itu Ahyar tidak muncul lagi di dalam kegiatan itu. Nah, apa yang saya peroleh situ? Ini pukulan betul buat saya. Sampai sekarang saya tidak akan lupa, setelah saya jadi guru besar, saya belajar dari Ahyar. Saya melupakan bahwa literasi itu mempunyai konteks. Jadi kalau saya melihat lagi hidup Ahyar sekarang ini, saya lihat seperti ini. Ini ada Ahyar. Literasi verbal yang sekolah, yang seperti yang saya ajarkan itu, hanya bagian kecil dari hidupnya. Dia lewat saja, mungkin dia tidak terlalu nempel. Di situ berbahasa verbal, tulisan, berhuruf Latin, berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Sedangkan Ahyar bicaranya bahasa Betawi, bahasa-bahasa yang sangat tidak gramatikal gitu ya, bahasa lisan. Dia adalah saya tidak bisa mengatakan dia tidak literate. Dia mempunyai literasi yang lain. Kalau saya suruh hidup di jalanan, saya sudah mati di hari pertama. Ahyar mempunyai literasi jalanan luar biasa. Dia tahu ini kalau melihat orang udah tahu ini mana nih yang bakalan kena rampok atau tidak. Ini dia sini dia tanya tentang kehidupan jalanan yang keras sekali di Jakarta itu dia kuasai. Nah, dia mempunyai kemampuan motorik dan kinestetik yang luar biasa. Dia bisa loncat, dia kalau ngejar maling dia paling cepat dan sebagainya. Nah, itu tidak masuk dalam pikiran saya, gitu ya. Dan dia anak yang barangkali lebih banyak mengaji, gitu ya. Dia mungkin bisa mengaji, bisa membaca. Saya nggak yakin dia bisa membaca Arab, tapi saya yakin dia tahu mengaji. Tetapi hal-hal ini tidak masuk dalam definisi literasi kepala saya, karena saya hanya melihat literasi sekolah saja. Saya mengabaikan konteks dia ada di mana. Di dalam konteks sosial budaya, Ahyar ini adalah anak yang terpinggirkan. Di sekolah barangkali dia tidak pernah diperhatikan oleh gurunya. Dia jarang masuk. Mungkin tidak bisa masuk karena dia harus cari uang dulu di jalanan, baru bisa masuk. Ada struktur relasi kekuasaan dalam kehidupan Ahyar yang tidak saya perhatikan. Dia mempunyai literasi lain yang saya tidak amati. Dan dia juga punya modalitas lain selain verbal, kinestetik, lisan. Nah, akhirnya
Ahyar boleh dikatakan hilang dari radar saya. Saya tidak tahu sekarang dia ada di mana dan menjadi apa. Ya, barangkali sejak itu dia tidak mau lagi urusan dengan literasi, ya, melihat buku dan sebagainya. Sekarang menjadi refleksi saya, mengapa banyak anak putus sekolah? Kita ingat Einstein pun putus sekolah. Dinyatakan jadi anak yang tidak bisa membaca pada waktu kecilnya. Mengapa? Dia punya literasi matematis yang berbeda gitu mungkin. Sehingga dia akhirnya diajari sendiri oleh orang tuanya dan sebagainya. Ada homeschooling dan sebagainya. Dan ini menjadi pelajaran saya untuk belajar bahwa teori literasi pun berkembang. Sekarang pendekatan literasi itu bukan lagi dilihat sebagai pendekatan otonom atau sesuatu yang otonom, tapi dilihat sebagai pendekatan ideologis. Artinya apa? Literasi itu ada dalam ruang tertentu, waktu, konteks, dan sosial budaya. Literasi ada di dalam ruang majemuk. Bukan hanya literasi kebahasaan, kesastraan yang kita bicarakan hari ini. Ada matematika, ada literasi kesehatan, tetapi juga literasi yang disebut home literacy. Di rumahnya dia punya literasi apa? Mungkin anak itu literasinya jago masak misalnya gitu ya. Belajar dari ibunya yang warung. Dia punya literasi seperti ayat jalanan. Dia punya literasi tentang adat dan budayanya gitu ya. Jadi literasi itu bukan hanya terbatas pada yang verbal atau matematika. Ini yang dinamakan multimodalitas. Sekarang ini sudah disadari betul oleh para pendidik dan juga teman-teman di UNJ ya. Bahwa mengajar itu bukan hanya dari verbal tapi visual, audio, lisan, gerakan, raba, digital, bahkan rasa dari dan sebagainya ya, taktil, sentuhan. Kalau dari PAUD itu semua ini harus dipakai gitu ya. Nah, tapi literasi juga tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa dalam struktur sosial. Nah, kita belajar kalau oleh perkembangan teori literasi ini terutama yang sangat berperan itu Paulo Freire yang mengajarkan pedagogi transformatif. Artinya, literasi ini adalah sarana untuk pemberdayaan subjeknya. Tadi seperti dikatakan Ibu Il ya, dari membaca hoax, dari tahu bahwa ini hoax, sadar pada hoax sampai membuat kebijakan-kebijakan, gitu ya. Membaca big data, membaca di balik data gitu ya. Jadi ada transformasi di situ, bagaimana masyarakat bertransformasi. Dan kita tidak bisa menganggap bahwa yang sudah S3 itu sepenuhnya mempunyai literasi yang holistik. Tadi Ibu Fatihati juga sudah memperingatkan ya kita semua. Bahkan kita sering termakan hoax, ya, gitu ya. Nah, bagaimana pedagogi yang transformatif itu kita bangun, ya. Nah, sekarang banyak sekali pendekatan-pendekatan terminologi, ada literasi baru, ada multiliterasi atau literasi majemuk, lalu ada teori MLT gitu ya, macam-macam multiliterasi theory gitu ya. Yang penting ini melihat sekarang ini perkembangan. Literasi itu bukan tujuannya saja bahwa kita bagus sekali kalau kita bisa naik nanti tingkatnya ya Bu Ilya ya, tidak di paling bawah tapi naik gitu ya. Tetapi dia bukan hanya tujuan, tetapi dia adalah sarana untuk transformasi masyarakat kita. Menjadi masyarakat apa? Yang tangguh. Tangguh kalau kena hoax, tangguh budaya, kita nggak gampang meniru budaya A, budaya B gitu ya. Nah, juga yang kesalahan saya dengan Ahyar itu di ketika saya masih mahasiswa semester 3 itu, saya membuat literasi cetak ini menjadi dominan di atas literasi yang lain, gitu ya. Padahal ada literasi yang lain. Nah, semua bagian kehidupan holistik dari manusia itu bisa menunjang literasi itu. Seperti tadi dikatakan Prof. Ilsa ya, bisa menunjang membangun masyarakatnya. Literasi bersilangan dengan dimensi sosial budaya, dengan gender, dengan latar belakang etnis, agama, dan sebagainya. Dan literasi itu bergerak terus sesuai mengaitkan satu konteks dengan konteks yang lain. Inilah kita sampai ke literasi kritis. Literasi kritis itu memberi kesadaran bahwa bahasa merupakan praktik, salah satu bagian dari diskursus yang lebih luas. Nah, literasi kritis meningkatkan kemampuan kita untuk membaca seperti tadi kata Prof. Ilya, tetapi juga membaca praktek-praktek tekstual, ya. Bagaimana praktek-praktek tekstual itu membangun cara pandang.
Kita kan membaca hoax itu membangun cara pandang tertentu gitu ya. Seperti kata Prof. Ilya tadi, ketika mulai ada pilkada, mulailah itu ada teks-teks yang membangun opini dan cara pandang tertentu gitu ya. Dan di dalamnya ada relasi kuasa. Literasi kritis membangun kesadaran diri kita. Siapa kita? Kesadaran budaya dan kesadaran sosial, sehingga kita bisa menjadi agen perubahan ya. Literasi kritis adalah kemampuan membaca, tadi seperti sudah dikatakan Ibu Prof. Ilya, memaknai, juga memproduksi teks. Teks itu bukan hanya teks tertulis, tapi macam-macam teks secara aktif untuk melakukan transformasi kehidupan diri kita, orang lain. Tujuannya tentu saja kita ingin masyarakat yang berkeadilan dan berkesetaraan.